Ya, yaitu di halaman 2 ya. Saudara bisa pahami di sana kebijakan akuntansinya mulai dari persediaan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual. Hati-hati, sistem perpetual berarti menggunakan buku bantu persediaan, kemudian akun yang digunakan ketika menjurnal nanti adalah persediaan bahan baku ya, tidak pembelian tetapi persediaan baku ketika ada transaksi pembelian. Terkait dengan transaksi pemakaian nanti pemakaian bahan baku juga digunakan akun persediaan bahan baku ya dan seterusnya. Kemudian pada pertemuan pertama sudah digambarkan dengan jelas yaitu ada 2 informasi. Yang pertama adalah mengenai biaya bahan baku. Nanti di pertemuan kedua baru biaya tenaga kerja. Jadi satu informasi, pertemuan pertama ini kita akan menyelesaikan dari PT Bridal Fashion Designer yaitu bulan Juli 2020 terkait dengan pencatatan biaya bahan baku. Walaupun hanya satu item biaya bahan baku, saudara kalau mau lihat di buku kertas kerjanya, hati-hati, kertas kerja di buku yang kedua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sampai 6 halaman yang harus diselesaikan. Ya, hati-hati, jadi buku 2 ini harus dibuka secara simultan ya. Buku 1 mungkin di sebelah kiri, buku 2-nya ada di sebelah kanan, nanti yang akan saudara kerjakan atau ditulis ya. Mungkin pengerjaannya begitu dan saudara butuh meja. Nah, ini nanti kan hanya sebagai pengantar saja, setelah ini saudara akan mengerjakan di meja masing-masing. Ketika ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di grup WA. Nah, setelah saudara membaca pertemuan pertama, kasusnya adalah terkait dengan biaya bahan baku. Di sana ada informasi bahan bakunya apa saja, berapa gulung, berapa beratnya, berapa harganya, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan yang harus saudara selesaikan dengan nanti mengerjakannya di kertas kerja atau di buku kedua. Pertanyaan pertama terkait dengan alokasi, yaitu biaya angkut atau ongkos angkut, yang dimana ketika kita membeli bahan baku atau membeli yang lainnya, untuk mencari harga pokoknya, harga pokok pembelian itu adalah biasanya dari harga dari bahan baku yang kita beli, kemudian ditambahkan dengan ongkos angkut ataupun biaya yang menyertai, ya, yang perlu kita pahami di situ. Sehingga ketika terjadi ada biaya tambahan saat kita melakukan pembelian, itu harus segera ditambahkan dalam kasus ini. Nah, di sini adalah ongkos angkut, kemudian yang kedua ada asuransi kalau tidak salah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, B, jika untuk menghasilkan apa namanya itu? Yang kedua ini ya. Jika untuk menghasilkan 10 setel, ini berarti pemakaian. Jadi yang pertama tadi adalah terkait dengan pembelian, di mana ada ongkos angkut, kemudian dibebankan atau dialokasikan menggunakan driver biaya berat bahan baku. Dan asuransi dibebankan dengan menggunakan driver biaya nilai bahan baku. Hati-hati. Ongkos angkutnya berdasarkan berat bahan baku, sementara biaya asuransinya berdasarkan nilai bahan baku. Ini beda ya, berat itu satuannya kilogram, nilai itu satuannya adalah rupiah. Kalau tidak salah demikian. Sehingga nanti akan menuju ke harga pokok. Ini yang dihitung adalah harga pokok benang per gulungnya nanti seperti apa. Jadi ada 2 kain, yaitu kain A005 dan kain B010. Ini adalah kodifikasi dari perusahaan tadi, Bridal Fashion Designer. Jadi yang pertama ini pertanyaannya adalah terkait alokasi ongkos angkut dan biaya asuransi. Dan yang kedua adalah terkait dengan pemakaian bahan baku. Setelah itu adalah saudara diminta untuk membuat jurnalnya. Dan untuk pencatatan BDP di sini saudara diberikan 2 alternatif, diminta ya untuk mengerjakan 2 alternatif, yaitu alternatif pertama, BDP dicatat sebagai aset dalam akun persediaan barang dalam proses dan akun BOP pabrik digunakan untuk mencatat biaya profit sesungguhnya dan menggunakan BOP yang dibebankan. Kemudian alternatif yang kedua,
yaitu BDP-nya dicatat sebagai beban dengan 3 akun, BDP bahan baku langsung, BDP biaya tenaga kerja, dan seterusnya. Jadi yang pertama hanya menggunakan 1 akun BDP ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing. Jadi yang diselesaikan di pertemuan pertama ini hanya 3 pertanyaan, tetapi di buku kertas kerjanya saudara paling tidak melihat ada 6 halaman ya. Akan saya perlihatkan sedikit, yaitu ini ya. Ya, ini misalkan tadi kita lihat ya, kita langsung menuju ke buku kertas kerja saudara. Ini datanya dari mana? Saudara bisa menulis ya. Ini saya bisa nulis apa enggak ya? Enggak bisa ya. Ada pensil enggak di sini? Nah, ini kok gede sekali, bukan pensil ini. Hapusnya mana hapusnya? Salah ya. Ini adalah signature. Oke, saudara nanti akan mengisi kolom-kolom ini. Mulai dari pertama kain apa ini? Kain A005. Beratnya berapa? Beratnya ditulis di situ di buku 1 tadi ya informasinya soal kain A005 500 ini 500 meter, beratnya yang dipakai adalah 525 kg. Kemudian yang B adalah 900 kg. Kemudian ada benang juga ternyata sebagai bahan penolong, kelihatannya benangnya berapa itu? 75. Jadi nanti mengerjakannya adalah 525 di sini, kemudian di sini ada berapa Mbak? 900 ya. Ini 900. Kemudian di sini ada 75. Kemudian ini di sini dijumlahkan. Setelah itu baru ketemu rasionya. Rasio itu kalau kain A005 itu 525 dibagi berapa berarti? 600 tambah 900, 1500. Bisa diikuti ya. Terus kemudian untuk kain B010 berarti 900 bagi 1500. 1500 dari mana? Yaitu 525 kg berat kain A005 ditambah berat kain B010 sebesar 900 kilo. Kemudian untuk benangnya adalah 75. Kemudian ongkos angkutnya berapa ongkos angkutnya? Ongkos angkutnya 10 juta ya. Di sini nanti sama 10 juta. Kemudian baru alokasi ongkos angkutnya adalah masing-masing dihitung jadi berdasarkan rasionya tadi. Ya, seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian untuk alokasi biaya asuransi juga demikian. Nah, nilai beli di sini ada perhitungannya juga. Nilai beli ini di sini ada apa namanya? Perhitungan sebelum mengisi tabel yang kedua ini adalah tabel kecil di bawahnya. Kuantitas dibeli tadi adalah 500 meter. Harganya 200.000. Berarti nilai belinya 1 juta apa 10 juta? Gitu. Kemudian B010 1000 meter harganya 499.500. Berarti nanti akan ketemu 499.500.000 nilai belinya. Nilai benang adalah 50 gulung, per gulungnya 10.000. Berarti ketemu 500.000. Kurang lebihnya begitu cara mengerjakannya. Nanti akan ketemu di sini totalnya, kemudian dipindah ke sini nilai belinya. Rasionya tadi cara mencarinya adalah sama, yaitu untuk masing-masing kain dibagi total nilai beli. Nanti akan ketemu rasio masing-masing jenis bahan ini.
Kemudian biaya asuransinya yang dialokasikan adalah 6 juta, ya tinggal ini 6 juta nanti dikalikan rasio masing-masing akan ketemu alokasi biaya asuransi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ya? Kemudian yang kedua, di halaman kedua adalah perhitungan harga pokok bahan baku per unit. Nah, ini tadi kan kita sudah menghitung nilai belinya dari tabel yang kecil ini. Kemudian ongkos angkut, tadi kita menghitungnya di sini. Ya. Kemudian yang biaya asuransi, itu tadi kita sudah menghitungnya di alokasi biaya asuransi. Kemudian, nah tinggal ditambahkan saja. Ya, ini ketemu berapa? Kemudian kuantitas yang dibeli yaitu ada di naskah soal. Yang masing-masing ada 500 meter untuk kain A005, kemudian 1000 meter untuk kain B, dan untuk benangnya adalah 50 gulung. Tinggal dibagi nanti total harga pokok bahan baku, dibagi kuantitas yang dibeli sama dengan harga pokok bahan baku per unit. Oke. Mudah kan? Mudah sekali untuk nyimaknya, tapi mengerjakannya sulit ya. Berikutnya ada apa ini? Yaitu perhitungan biaya bahan baku langsung per unit dan biaya bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung itu adalah kain, kemudian bahan baku tidak langsung adalah benang. Nah, ini tinggal dipindah saja, kuantitasnya adalah yang dipakai berapa, yaitu pertanyaan B. Di sana menggunakan 100 meter kain A, kemudian 300 meter kain B. Ya kan? Harga pokok bahan bakunya tadi sudah dihitung di tabel ini, tinggal dipindah ke sini, kemudian dikalikan. Nah, ketemulah total pemakaian bahan baku langsung. Jumlah produk yang dihasilkan itu di soal, yaitu 10 setel. Total pemakaian bahan baku langsung dibagi jumlah produk yang dihasilkan sama dengan biaya bahan baku langsung per setel untuk model So Sweet. Kemudian perhitungan bahan baku tidak langsung, kuantitas dipakai untuk benang adalah 8 gulung benang. Kemudian harganya dari atas ini, berapa tadi ketemunya? Kemudian totalkan. Ya, kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya untuk 2 halaman pertama untuk perhitungannya. Kalau untuk jurnal ya tinggal diingat-ingat saja jurnalnya yang didebit apa, yang dikredit apa. Tetapi jurnal tidak bisa dikerjakan kalau ini belum selesai, ini dituntaskan dulu 2 halaman ini. Ya, begitu. Saudara sekalian silakan kalau ada pertanyaan. Izin masuk, Pak. Apa? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk ongkos angkut kan tadi 10 juta, Pak. Itu 10 juta berarti kalau di total itu tiap bahan baku berarti jadi 30 juta ya, Pak? Ya enggak, kan 10 juta itu pertanyaan pertama adalah 10 juta itu kan mau dibagi ke 3 bahan, Mbak. Kain A mendapatkan berapa, kain B mendapatkan berapa, kemudian benang mendapatkan berapa. Ini kan kita membeli bahannya ada 3, tetapi ketika membeli itu muncul biaya lainnya yaitu ongkos angkut dan asuransi. Nah, di sini yang A ini adalah untuk mengalokasikannya bagaimana ketiga produk apa ini namanya bahan. Kemudian asuransi juga demikian. Jadi di sini nanti total alokasi ongkos angkut di sini adalah berapa? 10 juta. Di sini adalah 6 juta. Jangan dikalikan 3. Karena 6 juta dan 10 juta itu mau dibagi 3. Tetapi membaginya adalah berdasarkan driver masing-masing. Keterangannya ada di pertanyaan A.
di mana untuk ongkos angkut pakai rasio berat, kemudian kalau asuransi pakai nilai beli begitu. Bisa dipahami Mbak Adela? Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Berikutnya ada lagi? Izin bertanya Bapak. Ya, Mbak Jihan ya. Untuk tabel perhitungan harga pokok bahan baku per unit itu kan ada ongkos angkut dan biaya asuransi. Nah, kalau yang saya dengar tadi itu menggunakan yang nilai alokasinya ya Pak, Iya, bukannya betul harga sebenarnya. sekali. Maka di sini ongkos angkutnya di sini totalnya nanti berapa Mbak? Berarti? 10. Iya, di sini 10, di sini 6 juta. 6 juta. Nah, ini perhitungannya ada di atas tadi masing-masing berapa? Baik Pak. Ya, dari sini. Dari sini dan dari sini. Tabel ini juga akan saudara gunakan, yaitu untuk menyalin yang nilai beli. Jadi tabel-tabel ini berkaitan. Baik Pak, terima kasih. Oke, benar Mbak ya. Tadi di sini total yang di sini harga pokok bahannya di sini. Ini ongkos angkutnya tetap 10 juta, biaya asuransi adalah 6 juta. Jangan dikalikan 3 ya, karena tadi kan kita mau membagi ke 3 bahan. Oke, terima kasih. Yang lainnya lagi ada? Halo? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti cukup untuk penjelasan awal. Silahkan saudara langsung mengerjakan. Ya. Untuk pengambilan angka itu kan 0 untuk rasio nilai beli Pak. Itu kan ada beberapa angka di belakang koma. Itu kita ambilnya 2 angka saja Pak atau berapa? Masing-masing konsisten saja. Kalau rasionya mau pakai genap tanpa koma, ya 3-3-nya jangan pakai koma. Kalau mau pakai koma semua ya di antara ini dan ini ya pakainya koma. Monggo. Tidak masalah ya kalau saya. Misalkan rasionya di sini adalah 15,5%, ya berarti pakai 1 di belakang koma, yang lainnya juga ikut. Jangan sampai yang 1, 2 koma, yang lainnya menggunakan 1, satunya tidak pakai koma. Dikonsistenkan saja. Semakin banyak komanya memang semakin mendekati hasilnya nanti ya. Bapak izin masuk Bapak. Ya. Ini tadi terjawab apa belum yang tadi rasio koma? Sudah ya, terserah ya, nggak apa-apa. Ini wong loro Dia Witia sama Cahyani Putri ini berkakak adik. Bias ada sinyal di rumah saya. Ya, suaranya putus-putus, Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Saya Bapak. Oke, saya oke. Bapak izin konfirmasi Bapak. Ya. Ini saya mencoba yang pertama itu yang A, yang biaya bahan baku. Kan yang pertama KNA 005 ya, itu sebesar 525. Nah, untuk cari rasionya itu berarti 525 dibagi total dari keseluruhan beratnya 1.500. Ya. Dapatnya 0,35. Nah, biaya ongkosnya berarti 0,35 dikali 10 juta ya dapatnya 3.500.000. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ongkos angkutnya ini adalah sama ya, ini 10 juta semua di sini ya. Iya, Pak. Betul. Ya, yang berbeda nanti di sini, karena tergantung rasionya. Oke, begitu Mbak, benar Mbak Siti. Yang lainnya lagi? Sekali lagi, saudara bisa bertanya langsung kepada temannya, tapi jangan tanya jawabannya, tapi tanya bagaimana caranya ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup penjelasannya. Nanti disambung di grup WA. Nanti kalau di sini terus nanti saudara nggak ngerjakan. Begitu ya. Atau Zoom-nya mau tetap sampai jam 5. HP saudara nanti panas. Nyalahkan saya. Cukup? Tidak ada jawaban. Saudara masih tidur, Pak? Bapak Izin bertanya, Pak. Oh, tanya lagi. Yang mana yang tanya saya itu siapa? Gitu, ini kenalan. yang untuk
tabel kedua itu nilai beli ditulis berapa? 200.000. Nilai beli itu kan sudah 200.000 dihitung di ya, sini Bapak? tuh, Mbak. 200.000. Ini loh, nilai belinya ada di sini. Ya. Kuantitas dibeli itu berapa? Untuk A. 500 meter. Ya, 500. Kemudian harga belinya? 200.000. Maka nilai belinya berapa? Berarti harus bawah dulu ya, Bapak? Iya, ini bawa dulu. Kan nilai beli ini ada keterangannya bintang ini, berarti saudara harus cari dulu. 25. Oke. Nilai beli di sini bukan harga per satuan loh ya, tapi nilainya sudah dikalikan berapa meter kalikan harga per satuan. Ya. Bawahnya berapa, Bu? Ini saudara malah ramai sendiri, itu kayaknya punya soal yang banyak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Nah, ini nyangkut. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mas Lubab, mau nanya apa kamu? Cukup, Pak. Cukup ya, berarti segera dikerjakan. Dan sambil mengerjakan, saya tunggu saudara 5 menit. Nanti kalau tidak ada, saya end Zoom-nya. Izin bertanya, Bapak, untuk pengumpulan sendiri deadline-nya kapan nih, Pak? Pengumpulan tuh hari ini nanti karena baru pertama ya. Nanti saya coba pakai Elena berapa hari ya? Ini hari apa? Selasa, Pak. Selasa, Jumat lah maksimal. Setelah itu nanti ya di hari yang sama. Ini sebagai pengantar kan mungkin masih susah membaca soal dan seterusnya. Nanti kalau sudah terbiasa, mungkin saudara setengah jam selesai ya. Selesai membacanya, nggak mengerjakan. Itu. Ini nanti saya akan buatkan link pengumpulan di Elena ya, maksimal Jumat jam 12 pas Jumatan. Oke, pertanyaan lain? Wah, ini malah saudara sudah asik dengan pekerjaan masing-masing, berarti cukup. Terima kasih. Pak, izin bertanya, untuk pengerjaannya berarti langsung di buku saja? Iya, mau di mana selain di buku? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, di buku masing-masing ya, jangan buku temennya, masa ngerjain bukunya temennya. Nah, sekali. Saya end saja Zoom-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.